Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risto Setiawan dari kelas 11 Multimedia 4. Nomor absen 32 dari sekolah SMKN 10 Kabupaten Tangerang. Oke, saya akan meresensikan buku berjudul Truth atau Temukan Rasa Utuhmu, Temukan Hidup. Ini pengarang Sophie Novita, penerbit PT Bentang Pustaka. Tahun terbit cetakan pertama Januari 2020, jumlah halaman 148. Baiklah, sebelum melanjutkan menonton videonya, saya akan menjelaskan sesuatu yang kurang tadi. Ini adalah termasuk buku non fiksi. Terima kasih. Ini adalah buku kedua dari Mbak Sophie. Setelah sebelumnya berjudul Hati yang Gembira Adalah Obat Sukses di Pasaran, membuat saya kagum akan sosok Sophie Novita. Dalam buku kedua ini lebih membahas tentang bagaimana pikiran yang sedikit random dan perasaan Mbak Sophie akan semua yang terjadi dalam hidupnya. Ia menggambarkan bagaimana memaknai hidup ini jika selalu dekat dengan Tuhan. Dalam bab 1 sampai bab 3, Mbak Novita menggambarkan bahwa hidup ini seperti musim yang akan selalu kita rasakan. Musim tersebut tidak kita sukai selalu akan berganti dengan musim yang lainnya. Penjabaran mengenai hal ini dianalogikan dengan Mel Kors. Dalam menjalani kehidupan, manusia harus menyadari bahwa arah dan bimbingan dari Dia yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui ia sangatlah penting karena manusia hidup sesuai dengan arah Tuhan di menara kontrol. Everybody has one story, so kita tak harus membiarkan orang lain menulis caption akan hidup kita. Sebaiknya kita dapat memahami narasi, dapat mengubah mindset orang terhadap cara orang lain, caranya yaitu kontrol konten. Semua yang kita lihat dengan kita pikirkan seharusnya dapat dikendalikan. 2. Jangan berpikir positif. Jangan hanya berpikir positif. Terlalu mudah berpikir positif dapat membuat kita mengakhiri kenyataan akan adanya masalah dan langsung mencari solusi. Padahal pengakuan akan adanya sebuah masalah diperlukan terlebih dahulu sebagai langkah awal. 3. Lakukan kedua poin tersebut sebaik mungkin. Bab 4 seharusnya inti dari buku ini menceritakan tentang selfie life, bukan hanya tentang selfie mengambil foto sendiri lalu mengunggahnya ke medsos dan berharap dapat banyak apresiasi berupa like dan komen dari orang lain, tetapi juga tentang sikap mencintai dan mengagumi diri, yaitu selfie love, selfie respect, selfie care, dan lain-lain. Hal ini banyak digaungkan di mana-mana, tetapi banyak juga yang tidak memahami bahwa ada faktor yang justru lebih penting daripada self, yaitu God, sang sumber dan pelindung dari self. Note dari Mbak Sophie adalah silahkan mencintai diri sendiri setelah menyadari betapa besar kasih sayang pencipta kepada kita. Hanya dengan cara itu kita dapat memahami konsep untuk mengasihi Dia lebih dulu, baru otomatis mampu mengasihi diri sendiri because God love you first. Arahkan fokusmu pada Dia yang menciptakanmu, mengasihimu, tetapi batas dan selalu siap mengampunimu. And your head will be full, and yourself will just be for fun and not for approve of making. Karena kau tahu dirimu sudah mendapatkan approve selama dari Dia yang mencintaimu. Bab 5 membahas tentang FOMO, Fear of Missing Out, alias ketentuan untuk mengkhawatirkan akan ketinggalan zaman, seperti banyak di antara kita yang merasa hal itu, apalagi didukung dengan banyak
aktivitas dari gadget tetapi tidak produktif agar tidak terkena FOMO jika bisa menjalani dengan JOMO, joy of missing out, alias sukacita dari kehilangan kabar tersebut dengan segala sesuatu yang terjadi di dunia. Bab 6 membahas tentang sahaming. Tujuan bab ini adalah agar menggelitik rasa di dalam diri kita agar kita mulai mengenal lebih jauh lagi tentang siapa sesungguhnya kita, identitas yang diberikan Tuhan kepada kita, yaitu makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia. Ketika kita bisa memenuhi di dalam setiap hembusan nafas, ya, semua beban berat di dunia menjadi tak berarti karena kebenarannya hadir untuk menopang kita. Bab selanjutnya Mbak Sophie membahas tentang menanam kebaikan dan great attitude list. Berbuat baik adalah kesempatan terbaik kita yang memiliki untuk berlibat menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta atas semua kenikmatan yang kasih-Nya tidak pernah putus dalam kehidupan kita. Memfokuskan diri kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia jauh lebih besar daripada masalah apapun, niscaya membuat jiwa kita tenang dan berakhirnya pikiran pun jernih, sehingga kita mudah mendengar jalan keluar yang Dia tawarkan, yang akan muncul lewat suara hati kita melatih rasa untuk mengecap sensasi damai bersyukur, lalu lihat bagaimana hidupmu akan berubah menjadi baik. Mbak Sophie mengajak kita untuk selalu bersyukur dalam segala hal dan menuliskan dalam sebuah jurnal yang diberikan nama Great Attitude List. Latihan menulis Great Attitude List ini bisa membuat kita melatih mengalami ritme hidup, mengizinkan untuk merasa tetap beraksi walau terusik dan bersyukur tanpa basa-basi, hanya ada respon yang lebih terarah dengan baik dan benar. Bahkan ketika hidup berada dalam titik paling rendah, menulis daftar rasa syukur adalah hal yang paling sederhana untuk dilakukan. Di akhir buku ini Mbak Sophie menuliskan 3 poin dalam menemukan keseimbangan agar dapat memenuhi rasa utuh dalam hidup, yaitu bersyukur dalam segala hal. 1. Bersyukur dalam segala hal. 2. Berbuat baik dan hidup dalam kebenaran tanpa menghakimi. 3. Melibatkan Tuhan dalam segala hal, apalagi untuk hal yang tidak bisa dikendalikan. Kelebihan buku ini adalah buku ini seolah jadi pengingat bahwa hidup kita tidak akan pernah terlepas dari Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bagaimana kita harus bisa melibatkan Tuhan dalam keseharian kita agar bisa memenuhi rasa utuh dalam hidup. Bahasanya mudah dipahami walau bahasanya tidak ringan. Kekurangan buku ini adalah buku ini berbeda dengan buku pertamanya yang dicetak dengan kertas putih dan full color. Sedangkan buku ini dicetak dengan kertas buram dan tidak banyak warna. Memang tak mengurangi isi dalam buku, tetapi tetap saja seolah tak memanjakan mata seperti di buku pertama. Selain itu, pengguna bahasanya yang tidak bertele-tele dan banyak analogi yang terlalu bertele-tele. Mungkin maksudnya agar pembaca mudah memahami sesuatu yang dirasakan agar berat untuk dibahas. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.